Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram, para alim ulama, para ustadz, para kiai, jajaran takmir masjid yang saya hormati, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita terlebih dahulu bersama-sama memanjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan kembali bersama-sama mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita para jemaah umat Islam dan muslimat ini diberikan rahmat, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita pada pagi hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, pagi hari ini akan saya sampaikan sebuah peristiwa di zamannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu saat di waktu pagi seperti biasa, Rasulullah keluar dari rumah beliau menuju ke masjid di depan rumah beliau. Yang masjid ini sekarang kita kenal dengan nama Masjid An-Nabawiyah, Masjid Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau masuk ke dalam masjid, maka beliau melihat ada seorang sahabat laki-laki yang sedang duduk termenung di sudut masjid. Sepertinya laki-laki tersebut sedang memikirkan sesuatu yang sangat berat. Maka melihat sosok sahabat yang memikirkan sesuatu yang berat itu, Rasulullah langsung menghampiri dan langsung bertanya, "Wahai sahabatku, kenapa Anda tidak seperti sahabat yang lain? Di saat seperti ini yang lain sama-sama bekerja, sama-sama mencari rezeki. Ada yang berjualan, ada yang berdagang, ada yang berusaha, dan ada yang bekerja. Apakah sahabatku ini, kamu ini tidak punya keluarga, tidak punya anak, tidak punya istri?" Lalu sahabat yang duduk termenung di sudut masjid itu menjawab, "Ya Rasulullah, saya punya keluarga, saya punya anak, saya punya istri. Kenapa Anda tidak bekerja seperti sahabat yang lain?" Apa jawaban laki-laki yang duduk termenung di sudut masjid tersebut? "Ya Rasulullah, saya takut Rasulullah. Pulang di rumah saya takut." "Kenapa takut?" kata Rasulullah. "Di rumah selalu banyak orang yang mencari saya, yang mengejar-ngejar saya, menagih hutang kepada saya. Rumah saya setiap saat digedor-gedor untuk menagih hutang kepada saya." Mendengarkan jawaban sahabat laki-laki tersebut, Rasulullah terharu, hampir menangis. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dikatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat laki-laki tersebut? "Wahai sahabatku, maukah saya ajarkan kepada kamu sebuah doa? Apabila kamu melaksanakan, mengamalkan, memanjatkan doa ini sehabis sholat fardu 5 kali dalam sehari semalam, insya Allah hutang Anda, hutang kalian akan terlunasi, akan terbayarkan." Mendengarkan
pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka sahabat yang duduk termenung susah gelisah tersebut menjawab, "Bala ya Rasulullah, saya siap untuk mendengarkan dan melaksanakan ya Rasulullah." Akhirnya Rasulullah menuntun kepada sahabat laki-laki yang termenung tersebut dengan sebuah doa. Doanya demikian, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasli wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ini doa yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat laki-laki yang duduk termenung di sudut Masjid An-Nabawi. Apa artinya? Kalau kita artikan doa yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat laki-laki di sudut masjid ini, Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, minal hammi wal hazan, dari susah, gelisah dan resah. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasli, aku berlindung pula kepadamu ya Allah dari tidak berdaya, lemah, tidak punya cita-cita, tidak mau berjuang, wal kasli, dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, aku berlindung pula kepadamu ya Allah daripada sifat pengecut, wal bukhli, dan dari sifat kikir, tidak mau berbagi. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, aku juga berlindung kepadamu ya Allah daripada orang yang dililit hutang dan dikejar-kejar oleh debt collector. Ini doa Rasulullah yang diajarkan kepada sahabat yang susah duduk termenung karena selalu memikirkan hutang. Maka setelah sahabat tersebut mengamalkan doa ini dalam waktu 1 bulan, akhir cerita sahabat ini menjadi orang yang tenang karena terbebaskan daripada hutang piutang, dan akhirnya sahabat ini sudah tidak lagi menjadi penghuni masjid di setiap pagi karena menatap penyesalan dalam hidupnya. Para hadirin, para jemaah yang saya hormati, mari kita lihat apa isi doa yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat tersebut. Yang pertama, beliau mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ya Allah, jauhkan kami dan keluarga kami daripada terus-menerus susah, gelisah, dan resah. Susah, gelisah bagian daripada sifat hidup ini. Tapi kalau hidup ini selalu dirundung susah, resah, dan gelisah, pagi susah, siang susah, sore susah, malam tambah susah, apa yang bisa dilakukan oleh orang yang selalu susah, resah, dan gelisah? Orang pun tidak senang dekat dengan orang yang selalu susah. Punya istri susah, suaminya tidak senang. Suami yang selalu resah dan susah, istri juga tidak senang. Melihat orang tua selalu susah, anak juga tidak senang. Kita punya teman selalu susah, teman tidak akan datang kepada kita. Kenapa kita bisa susah, gelisah, dan resah secara terus-menerus? Dalam sebuah hadis, kata Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Al-birru matma'anna ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu. Kebaikan, perbuatan taat dan patuh kepada Allah itu dapat menenangkan jiwa manusia, dan kebaikan itu dapat menenangkan manusia terhadap hatinya. Jadi kalau kita, bapak ibu ini hidupnya selalu berbuat kebaikan, menolong orang, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, insya Allah jiwa kita menjadi jiwa yang tenang, menjadi jiwa yang bahagia dalam hidup ini. Sebaliknya kata Rasulullah, wal ismu mahaka fin nafsi wa taraddada fi sadri. Orang yang selalu berbuat dosa, hatinya tidak tenang, dadanya selalu berdebar-debar.
Ini artinya memberikan pelajaran kepada kita. Kalau ada orang yang hidupnya selalu resah, gelisah, tidak pernah berhenti susahnya, berarti kita ini sedang dirundung banyak perbuatan maksiat, banyak melakukan perbuatan dosa. Naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita duduk termenung, memukul kepala kita sendiri, memukul dada kita sendiri, menyesali perbuatan yang lalu yang dulu pernah kita lakukan. Kenapa saya dulu melakukan itu? Kenapa dulu kita berbuat zina? Kenapa dulu kita membunuh orang? Kenapa dulu kita memfitnah orang? Menyesal dalam dirinya, hatinya tidak tenang, dadanya merasa resah dan gelisah. Kenapa? Karena terlalu banyak melakukan perbuatan dosa. Allah dalam Al-Quran berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa banyak berzikir kepada Allah, banyak bermunajat kepada Allah, tatmainnul qulub, akan menyejukkan hati, akan menenteramkan hati, akan menenangkan hati manusia. Ini jawabannya. Jadi orang yang hidupnya resah gelisah berarti jauh hubungannya dengan Allah, jarang berzikir, jarang beribadah, justru perbuatan maksiat dan dosa yang banyak dikerjakan. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan a'udzubika minal ajzi wal kasli. Mohon perlindungan daripada sifat tidak berdaya, lemah, dan sifat pemalas. Coba kita bayangkan apa yang bisa dilakukan oleh orang yang malas, orang yang tidak berdaya. Diajak bekerja tidak mau, malas. Diajak berjuang tidak mau, lemah dan malas. Diajak sholat tidak mau, lemah dan malas. Diajak berzikir sama, yaitu lemah dan malas. Apa yang bisa dikerjakan? Tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa jasa apa-apa dalam hidup ini. Tidak punya karya yang bisa dibanggakan oleh orang yang malas dan orang yang lemah, tidak punya daya, tidak punya cita-cita. Orang yang lemah itu, kata Rasulullah, adalah orang yang putus asa. Sebelum bertempur, sebelum berperang, dia sudah menyerah. Ini artinya kita punya sifat lemah, tidak berdaya. Mau usaha untuk bangkrut, untuk rugi. Suruh numpak motor, mobil, tidak mau, nanti tabrakan. Orang yang lemah, orang yang semacam ini tidak akan punya karya, tidak akan pernah punya manfaat baik bagi dirinya, bagi keluarganya maupun kepada orang lain. Padahal kata Rasulullah Muhammad SAW, beliau mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia, orang yang paling banyak memberikan manfaat dan pertolongan kepada orang lain. Nah, kalau kita malas, kalau kita tidak berdaya, tidak punya kemauan apa yang bisa kita bantu kepada orang lain? Tidak ada. Nah, oleh karena itu kata Rasulullah, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif. Orang yang kuat, umat Islam yang dahsyat dan perkasa, jauh lebih disenangi oleh Allah daripada umat Islam yang lemah, tidak punya daya, tidak punya keinginan apa-apa dan malas. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan kita menjadi orang yang lemah, tidak berdaya, dan menjadi orang yang malas. Malas beribadah, malas ngaji, malas belajar, malas berjuang, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah a'udzubika minal jubni wal bukhli. Aku berlindung kepada Allah daripada menjadi orang pengecut. Apa orang pengecut itu? Pengecut itu adalah orang yang hatinya tidak baik, orang yang zalim, orang yang mau mencelakakan dan menjelekkan orang lain, tapi dia tidak mau risiko. Apa yang dilakukan? Hanya menebar fitnah, hanya menebarkan isu kepada orang lain supaya orang lain tersebut membenci kepada kelompok tertentu atau kepada orang tertentu. Ini namanya pengecut. Disuruh berperang tidak mau, tapi memfitnah orang lain supaya berperang. Ini naudzubillah. Kita kadang di tengah masyarakat ada seperti ini. Tidak berjuang, tidak membantu masjid,
tapi menebar fitnah di mana-mana. Oh, takmir masjid itu korupsi, takmir masjid itu menghabiskan dana, takmir masjid itu sudah selesai, kok masih mencari dana di tempat lain. Ini namanya orang pengecut. Dia tidak mau berjuang, tapi menebarkan isu fitnah di mana-mana supaya orang lain itu ikut membenci orang yang berbuat kebaikan. Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah, jangan sampai kita menjadi orang pengecut, wal bukli, dan orang yang kikir. Orang yang kikir itu orang yang tidak mau berbagi, duitnya akeh, uangnya banyak, tapi petinju, gegem, gak gelem berbagi, gak gelem membantu orang lain, gak gelem bersedekah. Kata Rasulullah, al-baqilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, wa qaribun minan nar. Orang yang kikir, orang yang pelit, tidak mau berbagi, tidak mau berzakat dan bersedekah adalah jauh dari Allah, jauh dari manusia. Manusia tidak senang orang kikir itu. Surga jauh dan dekat dari neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir para hadirin, isi doa itu adalah a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Mohon perlindungan kepada Allah daripada dililit hutang yang tidak pernah terbayangkan, yang tidak pernah terbayarkan. Orang punya hutang itu Masya Allah resah Pak, gelisah. Siang malu bertemu dengan orang lain, malam tidak bisa tidur memikirkan hutang. Apalagi dikejar oleh penagih hutang yang kita kenal dengan debt collector. Rumahnya didatangi oleh orang sepeda motor besar-besar, dreng, nagih hutang. Sebab tetangganya tahu semua bahwa orang tersebut adalah punya tagihan, punya hutang. Na'udzubillah min dzalik. Monggo kita bersama-sama berdoa kepada Allah bersama-sama tadi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal bukli wal jubni wa a'udzubika minal ajzi wal kasli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Insyaallah ini bisa dicari di buku-buku doa, bisa dibuka juga di YouTube, di Google juga ada. Kalau mau dibuka doa ini, doa untuk bisa membayar hutang yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir para jemaah ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dilindungi daripada sifat malas, tidak berdaya, dilindungi daripada sifat susah dan gelisah terus menerus, dilindungi daripada orang yang dililit oleh utang piutang. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita bersama-sama tutup pertemuan kita ini dengan membaca kafaratul majalis, yaitu doa untuk mengampuni dosa dan kesalahan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.